Selamat datang di dalam mata kuliah Estimasi Sumber Daya Geologi. Hari ini kita akan membahas mengenai mineral deposit statistik. Jadi dalam kuliah Estimasi Sumber Daya Geologi ini itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah mineral itu sendiri, dan yang kedua adalah mengenai estimasi sumber daya untuk batu bara. Jadi untuk saya sendiri akan lebih banyak menjelaskan mengenai estimasi sumber daya geologi untuk mineral. Jadi kalau kita tahu bahwa di Kementerian SDM misalkan ada dirjen mineral dan batu bara. Nah, saya lebih banyak menjelaskan mengenai mineral. Nah, kuliah ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, dan hari ini kita akan menjelaskan mengenai mineral deposit statistik. Artinya adalah kita akan membahas bagaimana estimasi mineral tadi dengan menggunakan beberapa pendekatan statistik. Oke. Sekarang kita mulai dengan penjelasan ya, perbedaan antara normal statistik. Jadi kalau Anda belajar statistik atau geostatistik, pertama pasti Anda ingat mengenai populasi. Jadi misalkan kita punya ada populasi, apakah populasi mahasiswa dan seterusnya. Oke. Kemudian Anda melakukan sampling, Anda akan mendapatkan sampel, Anda mendapatkan 4 ya. Nah, di sini ada istilah XP, dan kemudian di situ Anda hitung rata-rata ataupun min-nya ya. Saya sendiri lebih senang menyebut min, karena min itu adalah rata-rata dari populasi. Jadi seharusnya sampel yang Anda ambil ini, X bar ini, merupakan gambaran dari populasi. Nah, lalu bagaimana kalau kita sebut dengan yang kita sebutkan dengan eksplorasi statistik? Jadi kita sebut dengan eksplorasi statistik ya. Eksplorasi statistik ya. Eksplorasi statistik. Okay. Jadi ini ada suatu kawasan yang sudah menjadi sudah menjadi IUP, izin usaha penambangan. Ini ada titik lubang bor ya, titik lubang bor. Kemudian ya, kita bentuk dalam bentuk blok ya, seperti ini. Kita buat blok-blok seperti ini. Oke. Maka untuk mendapatkan informasi tersebut, Anda melakukan pemboran. Disebut dengan drill hole. Ya. Jumlahnya katakanlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan inilah yang kemudian dari drill hole ini, dari lubang bor ini, Anda akan mengambil sampel tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini ada sampelnya. Dan ketika kita bicara estimasi sumber daya, sebetulnya di pertanyaan adalah berapa besar estimasi, dilakukan estimasi tadi, estimasi dari sumber daya yang ada ini. Oke. Dan tahap pertama tentunya kita melakukan beberapa analisa statistik. Apa saja yang saya tersebut, kita lihat ya. Oke, ketika kita bicara mineral deposit statistik, maka sebetulnya kita melakukan treatment atas data tersebut. Apa saja treatment yang akan kita lakukan? Paling tidak ada 4 treatment yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah Anda mencari nilai min, ini
mean, varian, dan standar deviasi. Tadi sudah saya menjelaskan bahwa sudah perlihatkan di contoh pertama bahwa data yang Anda ambil tersebut itu merupakan sampel dari populasi. Ya. Jadi sampel dari populasi artinya kita bicara mean. Ya. Mean. Kembali saya ingatkan bahwa mean adalah rata-rata dari populasi. Sementara kalau kita bicara average, itu rata-rata dari sampel. Ya. Yang harus kita temukan dalam ini adalah nilai mean-nya. Jadi bukan average-nya. Nilai rata-rata dari populasi tersebut. Kemudian, kita akan lihat varian dan standar deviasi dari ukuran sampel yang kita ambil. Kita juga harus melihat koefisien variasinya. Apa itu koefisien variasi? Bisa diingat-ingat kembali pada saat kuliah statistik ataupun geostatistik. Dan parameter lain seperti median, mode, ataupun value tadi. Setelah itu, kita akan evaluasi dengan sifat data apakah normal atau tidak. Ya. Meskipun kita tahu bahwa asumsi sederhana dari distribusi normal itu sangat jarang sekali terjadi untuk data-data geologi. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menggambarkan informasi tersebut dalam bentuk grafik, ya. Dan di situ ada yang disebut dengan istilah kumulatif distribusi frekuensi. Karena apa? Sebetulnya pada saat kita bicara volume, maka sebetulnya kita bicara kumulatif dari apa yang kita temukan. Jadi kalau kita bicara sampling, itu bicara probabilitas. Salah satu tes yang kita coba adalah dengan chi-square test atau uji chi kuadrat. Nah, setelah itu kita lihat ketika kita bicara standar deviasi untuk geologi, ternyata ada beberapa pendekatan yang sudah berlaku umum, dan yang paling terkenal ada menggunakan pendekatan Kriging. Di kuliah berikutnya kita akan melihat apa itu Kriging. Dan dari situ juga kita ada istilah rata-rata per berat. Tapi apa bedanya rata-rata per berat untuk data klasifikasi geologi dengan data-data non-geologi? Oke, sekarang kita menjelaskan bagian pertama, bagaimana kita menemukan mean, varian, dan standar deviasi. Ya. Asumsikan kita memiliki data, ya. Jadi data seperti ini saya ambil dari sebuah buku, ya. Data seperti ini. Kita memiliki sejumlah 30 sampel, ya. 30 sampel, jadi kalau Anda bayangkan dari lubang bor yang tadi itu, kita memiliki 30 sampel dengan panjangnya, ya, panjang yang berbeda-beda. Jadi ada kadar CU-nya, dan kemudian kita beberapa panjang yang berbeda-beda. Oke. Dan jumlah panjangnya itu adalah sebesar 23,1 meter. Jadi caranya Anda jumlahkan seluruh jumlah panjang ini. Ya. Yang jadi pertanyaan kemudian, berapa ppm? ppm kadar CU tadi. Ya. Bagaimana kita melakukan perhitungan tersebut? Cara yang pertama adalah kita melakukan yang disebut dengan analisa frekuensi. Ya. Analisa frekuensi. Oke. Seperti apa analisa frekuensi tersebut? Ya. Oke. Jadi untuk setiap jadi pertama adalah persentasenya Anda lihat, ya, dari 0 sampai 3, 0 sampai 3, ya. Nanti Anda pertama menentukan bagaimana cara menemukan interval kelas. Itu Anda bisa lihat di slide yang sudah saya siapkan. Ya. Yang pertama adalah menggunakan interval kelas. Dalam hal ini perhitungan interval kita adalah 0,1 dari 0 sampai 3, ya, dengan interval 3. Jadi artinya Anda cari, ini ada angka 0,8, ini adalah cari nilainya dari sini. Dan berapa panjangnya? Oke, ini ada 0,8. Ya. Terus cari lagi angka-angka yang berada di bawah dari angka 3. Ada 0,4. Maaf, balik. Yang di kadar CO-nya. Jadi Anda cari kadar CO-nya sampai di bawah 3. 0,8, 0,3, 1,0. Kadar CO-nya ini ada 1,1, ada 3,1, kemudian 4,0, ya. Oke. Dan kemudian
Anda jumlahkan terhadap panjang. Jadi kita dapat panjang sebanyak 7. Untuk angka yang dari 3,146 kita mendapatkan ini total panjangnya ya. Kemudian kita dapat total panjang sebesar 23,1. Ini sama dengan ini. Ini harus sama ya. Total panjangnya harus sama. Kemudian Anda melakukan analisa frekuensi. Analisa frekuensi ini adalah ini angka tersebut ya. Jadi angka yang 7,1 tersebut nih, angka yang ini. Kemudian Anda bagi dengan total panjang, maka kita akan mendapatkan relatif frekuensi. Dan jangan lupa, jangan sampai salah bahwa relatif frekuensi totalnya harus sama dengan 100%. Lalu bagaimana untuk berikutnya? Untuk dapat dilihat, maka kita lebih mudah jika kita menggunakan histogram. Jadi selanjutnya adalah Anda buat dalam bentuk histogram. Seperti apa histogramnya? Oke, histogramnya mari kita lihat. Lalu bagaimana tadi membuat histogram di Excel tersebut? Cara yang paling mudah, Anda kembali buka Excel ya. Dalam Excel tersebut, ini adalah data yang tadi sudah kita siapkan dan kita ketik ulang ya. Karena memang data tersebut adalah data dalam bentuk PDF ya. Kemudian caranya adalah Anda masih ingat terdapat histogram, Anda sort ya. Semua datanya, kemudian klik insert. Di sini ada recommended chart ya. Dan di all chart Anda bisa pilih histogram. Oke. Dan ini ada histogram yang kita hasilkan ya. Kita lihat bahwa sebetulnya interval kelas yang bagus itu tadi lihat di hasil perhitungan adalah antara 0 sampai dengan 3. Caranya seperti apa? Yang pertama, pada bagian ini Anda harus edit ya. Anda harus edit ya. Oke, nanti keluar di sini pertama adalah bandwidth itu tadi tidak adalah 3 ya, 3. Begitu Anda rubah maka kita bisa lihat program yang kita hasilkan adalah seperti ini. Oke. Ya, jadi ini adalah histogram dari data, tapi ini harusnya Anda harus ubah dari 0. Bagaimana caranya? Anda bisa mencoba sendiri untuk mendapatkan bahwa dimulai dari angka 0. Oke, dengan demikian Anda sekarang sudah memiliki histogram ya, histogram yang seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan pada bagian kedua, yaitu dengan melihat apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak ya. Dari gambar ini sendiri, ya, kita sudah lihat bahwa ini tidak terdistribusi normal. Anda tahu bahwa distribusi normal ada bentuknya seperti ini. Oke, jadi jelas bahwa secara umum data sifat data pada data-data geologi itu tidak terdistribusi normal. Distribusi apakah itu? Nah, kita akan lihat berikutnya. Kita kembali pada tabel yang sebelumnya ya, bahwa kita lihat ada 30 sampel, maka kita ambil untuk yang 5 sampel pertama. Jadi 5 sampel pertama yang ini ya. Oke. 5 sampel pertama, kemudian kita akan melakukan perhitungan rata-rata. Dengan rata-rata biasa, maka kita akan mendapatkan data seperti ini. Dan data tersebut ya, data ini kita melakukan disebut dengan rata-rata pemberat. Rata-rata pemberat itu artinya X bar-nya, karena kita bicara ppm, maka kita harus mengalihkan antara 2,8 dikalikan dengan panjang yang 0,8 ditambah dan seterusnya sampai dengan 5,6 dikalikan dengan 0,5. Maka kita dibagi dengan jumlah dari panjang sampel ya, 0,8 dan seterusnya sampai ditambah dengan 0,5 ya. Maka kita mendapatkan X bar atau kandungan Cu dalam sampel kita tersebut adalah sebesar 4,5
0,45% PU ya. Oke. Dengan cara yang sama kita lakukan proses tersebut berulang, maka kita akan mendapatkan tabel tentang keseluruhan dari data tersebut dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan nilai rata-rata yang sudah kita hitung sebelumnya, Anda lihat bisa ingat di slide ini, maka dari grafik ini Anda lihat 1 sampai 3, maka kita ambil minnya. Minnya berarti nilai tengahnya. Nilai tengahnya artinya 1,5 ya. Nah, 1,5 ya, 1,5 kita masukkan ke sini. Ya, 1,5 rata-rata untuk jadi nilai tengahnya ya, dikalikan dengan panjang ya. Artinya apa ya? Artinya apa? Rata-rata ya, rata-rata ya, nilai rata-rata karena begitu kita menggunakan interval kelas di sini, maka nilai rata-rata tersebut adalah merupakan nilai tengah ataupun median dikalikan dengan panjang ya. Oke, dikalikan dengan panjang, jadi ini ya, rata-rata dikalikan dengan panjangnya, panjang sampel yang memiliki kadar 0,1 sampai 0,3 ya, dilanjutkan dengan 4,5 kalikan dengan panjang sampelnya. Jadi ini kita menggunakan yang disebut dengan X. Ini namanya XI bar ya, XI bar dikalikan dengan frekuensinya XI. Oke. Dengan demikian ya, kalau ditanya berapa persen kadar CU dari panjang sampel 23,1, itu adalah dengan menggunakan persamaan yang ini, oke, persamaan yang ini yang kita gunakan, kita akan mendapatkan bahwa kadar CU-nya adalah sebesar ini. Oke, ya, jadi dalam panjang 23,1 meter, kadar CU-nya sebesar 6,31%. Rata-rata kadar CU dari sampel yang Anda miliki ya, dari 30 titik sampel itu kadar CU-nya 6,31% CU-nya. Berapa banyaknya? Nah, itu tentu kita memerlukan perkalian dengan volume ya. Nah, pada bagian kedua seperti dijelaskan sebelumnya ya, bahwa di poin 1, 2, di poin 2 itu adalah normal distribusi, dan dari histogram tadi kita melihat bahwa data kita tidak berdistribusi normal. Maka kemudian kita bisa lanjutkan ke tahapan yang ketiga. Tahapan ketiga dijelaskan sebagai berikut. Sekarang kita testing the normal distribution hypothesis. Ya, tadi kita sudah melihat bahwa data tersebut memang tidak berdistribusi normal, dan untuk contoh ini saya mengambil data yang akan untuk kelas CAF itu kelas Palembang. Ya. Jadi sekarang kita ingin menyebutkan dengan kumulatif distribusi frekuensi ya. Jadi artinya apa? Kita menjumlahkan ya. Jadi kita menjumlahkan, ini kan frekuensi yang pertama ya. Kalau pertama di sini. Kemudian ini antara nilainya. Jadi Anda nanti kalau sudah mengerjakan tentang, Anda akan mendapatkan angka-angka ini. Nah, ketika kita bicara relatif distribusi frekuensi, maka kita tambahkan. Jadi ini angka pertama. 6,7 ditambah dengan 0,7, maka kita mendapatkan, jadi ini adalah 6,7 tambah 6,7, maka dapat, tidak dibagi, hanya Anda jumlahkan saja ya. Ini Anda dapat angka yang ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah angka 13,3 nih, 13,3 ya. 13,3, dan Anda sebenarnya punya 13,3 juga ya. Anda jumlahkan, maka Anda akan mendapatkan 26, sekian. Nah, ini yang kita sebut dengan distribusi kumulatif distribusi function. Jadi secara grafik sebetulnya kita bisa jelaskan dalam bentuk seperti ini. Oke, jadi kan kalau grafik ini ya, angka-angka ini
Ya, ini kan bentuknya tuh kalau Anda gambarkan kurang lebih seperti ini. Tapi mungkin tidak kita lihat sebagai terdistribusi normal. Tapi kalau angka-angka yang kumulatif distribusi frekuensi tadi ya, ataupun angka-angka yang ini digambarkan menjadi bentuknya yang seperti ini. Oke, ya. Bentuknya seperti ini. Ini jadi kumulatif distribusi normal. Kenapa? Karena nanti akhirnya kita mendapatkan yang disebut dengan garis linear. Untuk apa manfaatnya? Nanti kita akan lihat. Nah, jadi pendekatan-pendekatan yang merupakan pendekatan linear, nanti pada saat Anda bicara kriging, kita akan mendapatkan menjelaskan satu hal agak sedikit berbeda. Karena dalam bentuk kriging gambarnya seperti ini. Nanti kita bicara ada yang disebut dengan seal, yang disebut dengan variogram. Ya. Variogram. Ya. Oke. Hasil dari yang ini seperti apa? Kita lihat dalam bentuk grafik manual. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi ini dengan menggunakan ini kertas logaritmik ya, kertas upper limit ya, dengan menggunakan kertas grafik sederhana. Nah, saya harapkan ya Anda memiliki cukup waktu untuk mencoba melihat dengan Excel ya. Bisakah Anda merubah data dari kumulatif distribusi frekuensi ini dengan menggunakan program Excel. Saya persilakan Anda untuk mencoba program Excel untuk menemukan kumulatif distribusi frekuensi, sehingga nanti Anda bisa mendapatkan gambar yang seperti ini. Jangan lupa di sana ada frekuensi terhadap nilai X-nya ya. Oke, di sana ada beberapa pendekatan. Caranya seperti tadi, Anda coba lihat di data, ada data analisis, di situ ada kumulatif distribusi frekuensi. Oke, selamat mencoba untuk penentuan kumulatif distribusi frekuensi. Jika Anda berhasil dengan mengerjakan tadi, maka kita akan mendapatkan data ini adalah contoh untuk yang kampus Indralaya. Kita akan mendapatkan interval. Jadi pada level mana sih data tersebut bisa kita gunakan? Bisa kita gunakan untuk menghitung estimasi cadangan yang ada, di mana kita menggunakan hipotesis testing, accept hipotesis ataupun reject hipotesis. Nah, berapa nilai yang kepercayaannya? Ya ini. Jadi ketika kandungan SI kurang dari sekian 0,% maka kita reject ya. Kalau SI-nya antara 1% maka kita terima, dan accepting hipotesis adalah di atas 5. Nah, biasanya untuk result estimation ya, nilai-nilai itu berada di sini, berada di bintang ini. Bagaimana dengan data Anda yang kampus Palembang? Saya tunggu gambar Anda yang bisa dibuatnya. Oke. Bagian terakhir adalah kita bicara mengenai standar deviasi dan varian of the mean. Jadi dari gambar ini sebetulnya kita bisa sebutkan bahwa garis tengah ya, garis tengah yang ini adalah mean ya. Oke, ini adalah mean dari data yang akan kita gunakan untuk perhitungan cadangannya, estimasi cadangan tadi. Dan ini adalah standar deviasi batas bawah, ini adalah standar deviasi batas atas ya. Oke, apa persamaan yang digunakan untuk menghitung standar deviasi tersebut? Persamaan tersebut adalah, ini adalah persamaan yang digunakan ya. Ini adalah untuk menghitung mean. Ya. Yang ini untuk menghitung varian, dan yang ini untuk menghitung standar deviasi ya. Anda bisa mencoba melakukan perhitungan tersebut ya, dan jangan lupa untuk disampaikan di hasil perhitungan Anda. Tetapi sebetulnya karena di awal tadi kita menggunakan rata-rata pemberat, artinya kita lebih baik menggunakan persamaan untuk rata-rata pemberat. Seperti apakah persamaannya? Ini adalah persamaan ya. Jadi ini adalah persamaan yang digunakan ya. Ini adalah untuk rata-rata, dan ini adalah untuk varian dari tonase ataupun volume yang akan kita hitung. Bagaimana contohnya? Oke, saya akan perlihatkan satu contoh dengan data yang berbeda ya. Bukan data yang sebelumnya, tetapi ada data lain yang saya perlihatkan. Misalnya kita memiliki 3 zona.
memiliki 3 zona, kemudian memiliki nilai zona 1, 2, dan 3 dengan nilai variansnya 64 ya, 64,5 misalnya, 83,2 apa ini tidak muncul, dan kemudian 105,8 ya. Ininya deposit ya. Jadi kita bicara volume depositnya ya, volume deposit dari mineral yang kita estimasi ini ore deposit ya. Ore depositnya ada 1,8 kali 10 pangkat 4 pangkat 6 misalkan, ini ada 2,0 kemudian 10 pangkat 6 dan 1,6 kali 10 pangkat 6 ya. Maka total variansnya Anda gunakan persamaan yang ini, kita akan mendapatkan angka 5,27% kandungan Zn. Artinya apa? Jadi dari setiap ton bahan yang Anda dapatkan tadi, kita mendapatkan 5,20 kali 1 ton aja, itu Anda bisa mendapatkan volume mineral yang Anda eksplorasi. Oke, itu kira-kira dasar-dasar mengenai ore mineral deposit, dan kuliah ini silahkan Anda mengikuti dari rekaman ini. Anda bisa bolak-balik cek rekaman dari YouTube ini, kemudian gunakan data untuk masing-masing kelas ya. Detailnya Anda bisa lihat di PPT yang sudah disiapkan di e-learning. Selamat mencoba dan semoga Anda bisa. Dan jika Anda ada pertanyaan ya, pertanyaan tersebut dikumpulkan, silahkan Anda tanyakan di kuliah berikutnya. Untuk kuliah hari ini, Anda mencoba dengan semua knowledge Anda untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Jangan lupa bahwa tugas ini harus Anda upload 2 jam maksimal setelah kuliah selesai. Oke. Selamat mencoba dan semoga